Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sawa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi murabbi ruhina syekhina kahar, wa ila ruhi ila ruhi musannif muallif kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maqi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi rahmatillah wa bi syafaati rasulillah wa bi barakatil auliyaillah wa bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para hadirin sedaya ingkang minulya, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi angsal barokahipun ilmu manfaat, ilmu dari para guru-guru dan pengarang kitab, amin. Para hadirin kang minulya, halaman 5, makalah yang ke-9 dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ah, lan utawi makalah kang nomor 9 iku Ang Sufyan ats-Tsauri, saking Imam Sufyan bin Tsauri, saking Imam Sufyan ats-Tsauri radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa huwa utawi Imam Sufyan ats-Tsauri iku Syekhul Imam Malikin, gurune Imam Malik rahimahullah. Napa dawuh Imam Sufyan ats-Tsauri? Kullu maksiatin, utawi saben-saben maksiat, nasiatin kang tukul an syahwatin saking syahwat, ai tegese istiyakin nafsi, beruntune nafsu ila syai'in marang suci-wici. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yurja den arep-arep apa kufranuha tingapura maksiate, ai al maksiati maksiat. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, nasya'at kang timbul an kibrin saking sifat sombong, ai tegese da'wal fadli ngaku utama. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku la yurja Allah den arep-arep apa gufranuha tingapura maksiate, li anna krana setuhune maksiat iblisah, krana setuhune maksiat iblis, kana iku kana ana apa asluha pokoke maksiat, sumbere maksiat, ai tegese al maksiati maksiat, minal kibri saking sombong. Para hadirin rahimakumullah, itu adalah dua sumber maksiat yang timbul dari manusia. Ini adalah makalah dari salah satu ulama salaf yang bernama Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa syekhul imami Malikin. Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin, ay istiyakin nafsi ila syai'in, fa innahu yurja ghufranuha ayil ma'siyah. Jadi ini makalah yang ke-9, itu sumbernya dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Sinten Sufyan ats-Tsauri ini adalah Imam Abu Abdillah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah, Irak. Dan beliau adalah wa huwa Syekhul Imami Malikin, beliau adalah merupakan guru dari Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri madhab Maliki, sing wafat tahun 796 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Selain guru dari Imam Malik, Imam Sufyan ats-Tsauri ini juga merupakan guru ya dari Imam Asy-Syu'bah
rahimahullah sing wafat tahun 777 Masehi di Basrah. Beliau juga guru dari Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah sing wafat tahun 813 Masehi di Basrah. Beliau juga guru dari Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafat tahun 774 Masehi di Lebanon. Beliau juga guru dari Imam Ibnu Mubarak rahimahullah sing wafat tahun 797 Masehi di Irak. Dan juga beliau guru dari Imam Sufyan bin Uyainah Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 814 Masehi di Jannatul Ma'la Makkah. Dan salah satu murid Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah Imam Sufyan bin Uyainah Al-Makki rahimahullah. Beliau ini adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Juga guru dari Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga beliau Imam Sufyan bin Uyainah itu adalah guru dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Dan Ibnu Abi Syaibah ini adalah salah satu guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga Imam Sufyan bin Uyainah niki adalah guru dari Imam Yahya bin Ma'in dan lain sebagainya. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah maha guru dari ulama-ulama besar salafus soleh. Nah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah berguru kepada sekitar 87 tabi'in senior. Beliau berguru ya tabi'in senior ya. Dan beliau merawikan hadis sebanyak 7.000 hadis tapi tidak punya karya, dan semua hafalan hadisnya itu dicatat oleh para murid-muridnya termasuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Para hadirin rahimakumullah, ada dua bentuk maksiat yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama adalah kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang berasal dari hawa nafsu maka sesungguhnya bisa diharapkan diampuni maksiatnya, ya, diampuni dosanya. Sedangkan yang kedua, kullu maksiatin an kibrin, ya, setiap maksiat yang timbul dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblisa kana asluha, ya, maka sungguhnya tidak bisa diharapkan diampuni maksiat itu karena berasal dari maksiatnya iblis laknatullah. Okay. Niki para hadirin rahimakumullah, mengapa terjadi maksiat? Dan ini memang para ulama salafus saleh dulu itu hampir orang-orang alim itu menjaga agar dirinya tidak berbuat maksiat, ya. Kenapa maksiat terjadi? Sebab maksiat terjadi itu karena menuruti hawa nafsu, karena mendahulukan syahwat daripada ketaatan, mendahulukan syahwat daripada ketaatan, ya. Dan itu akhirnya tersedir atau rela dirinya itu digiring kepada kepentingan nafsu. Nah, inilah kemudian terkena jebakan bujukan dari syaitan. Jadi nafsu syahwat itu para hadirin adalah kemaksiatan yang terlihat indah, ringan, ya, bahkan tidak sadar saking indahnya, saking nikmatnya, saking ringannya dilakukan ketika berbuat maksiat karena nafsu itu menimbulkan dosa besar. Ini telah diperingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah sing wafat tahun 1308 Masehi di Mesir. Dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan bahwa akar maksiat lalai, ya, syahwat itu karena manusia tunduk kepada hawa nafsunya.
dan ketaatan, ya, ketaatan berasal dari kendali diri. Jadi ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia bisa tunduk kepada hawa nafsunya. Tetapi kalau ada orang yang mampu mengendalikan dirinya, maka mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ini para hadirin rahimakumullah, banyak sekali penjelasan ulama-ulama terdahulu tentang hawa nafsu dan dampak-dampaknya yang luar biasa buruknya. Salah satu yang diterangkan oleh Imam Al-Bushiri rahimahullah, sing wafat tahun 1294 Masehi di Mesir, kemudian dikutip oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1800 Masehi di Mesir, dalam kitab Syarhu Burdatil Bushiri. Beliau mengatakan betapa dahsyatnya dampak nafsu untuk mengobrak-ngabrik dan menghancurkan kehidupan manusia, ya. Bahkan nafsu itu diibaratkan oleh Imam Al-Bushiri sebagai bayi. Artinya jika dibiarkan maka akan tetap menyusu, tetapi kalau disapih maka akan berhenti menyusu. Sama dengan menyamakan dengan seorang bayi. Ini, ya. Jadi perlu ada kendali diri, perlu ada koreksi diri, perlu ada penguatan hati, perlu ada penguatan ilmu, dan belajar untuk bagaimana kita bisa, ya, mengendalikan nafsu kita yang buruk. Salah satu ulama yang juga konsen terhadap urusan maksiatnya hawa nafsu adalah Imam Adz-Dzahabi Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwa segala pokok kejahatan adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi ketundukan seseorang itu tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tunduk mengikuti hawa nafsunya. Baik itu seorang pemimpin, seorang ulama, seorang ustadz, seorang dermawan, seorang kaya dan sebagainya. Jika tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, maka nafsu menjadi pemimpin dalam hidupnya. Jadi nafsu menjadi pemimpin. Jika nafsu menjadi pemimpin dalam kehidupannya, maka akal menjadi lumpuh, hati menjadi gelap, dan agama atau syariat bukan menjadi rujukan atau pedoman, tapi sebagai tontonan. Jadi moralitas, spiritualitas, agama, ketaatan itu adalah tontonan, bukan dipakai untuk tuntunan. Sekarang banyak kebalik, Pak. Yang tontonan harusnya dilihat sebagai hiburan, tapi sekarang tontonan itu sekarang menjadi tuntunan, dan tuntunan sekarang menjadi tontonan. Sebab yang menonton saat ini sewu itu banyak orang-orang yang memang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Simbolitas agama, formalitas agama dan sebagainya itu menjadi ajang untuk mencari kedudukan di mata manusia. Ini musim-musimnya, ya. Jadi ada yang bersorban, berjubah, bawa tongkat, ya, dan sebagainya. Itu sudah dianggap sebagai ahli agama. Padahal di balik itu tidak semua, sebagian orang memakai simbolitas agama untuk menghidupi dirinya sendiri untuk urusan duniawi. Nah, ini yang dimaksud yang dinyatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, ya, Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 803 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Jadi beliau mengatakan wong lek tunduk pada hawa nafsunya,
berarti mengikuti hawa nafsunya sehingga hawa nafsu menjadi pemimpin dirinya. Kalau sudah jadi pemimpin hawa nafsu tersebut dalam dirinya, maka akalnya menjadi lumpuh, tidak berdaya, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Dan juga hatinya menjadi gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, sebab tertutup oleh gelapnya nafsu. Dan juga syariat itu tidak lagi menjadi pedoman, tapi menjadi beban bagi orang yang tunduk pada hawa nafsunya. Ini hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan Al-Quran sendiri sudah jelas, Gusti Allah dawuh jelas dalam Quran bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu pasti akan tersesat jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai lihat di dalam surat Shad ayat 26, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesat kamu dari jalan Allah. Walaupun orang itu tidak di jalan Allah, ada juga yang memang di jalan Allah, tapi di jalan Gusti Allah ini dia lalui dengan nafsunya. Jadi banyak umat ini yang nyun sewu, banyak yang umat terkecoh, tertipu oleh penampilan hawa nafsu mereka. Umat dijadikan sebagai ajang komoditas untuk popularitas dirinya. Atau juga kemuliaan nasabnya dipakai, ya, untuk menuruti nafsunya. Artinya dipakai untuk, ya, agar umat menghormati dirinya, agar umat, ya, dekat dirinya. Tapi umat tidak diajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat diajak untuk tunduk kepada dirinya, mengikuti apa maunya, tetapi umat tidak diajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, ya, sarana-sarana bagi itu duniawi, sarana-sarana agama dipakai untuk, ya, untuk apa? Untuk melancarkan kepentingan nafsunya. Maka kalau kita mengikuti, kita lihat saja kalau kita dekat dengan orang-orang dianggap linuih, orang-orang dianggap utama, orang-orang dianggap berilmu dan sebagainya, tetapi diri kita enggak malah dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah. Artinya jauh dari Allah ini, kita ketika dekat dengan orang-orang seperti itu, hati kita semakin kering. Hati kita semakin kering, selalu menyalahkan orang lain, mencaci maki orang lain, mengolok-olok orang lain. Orang lain dianggap hina, dirinya menjadi besar, orang lain kecil. Buat apa kita belajar pada kumpulan majelis yang menyebabkan kita itu merasa diri kita besar dari orang lain? Jadi sangat besar dampaknya jika agama menjadi sarana komoditas hawa nafsu. Bahkan ada pesan yang terkenal dari Imam Ibn Rus rahimahullah, sing wafat tahun 1198 Masehi, niku mengatakan, kalau ingin, ya, membujuk orang-orang awam, maka bungkuslah kebatilan dengan agama. Jadi banyak kebatilan-kebatilan, ya, itu dibungkus dengan agama, sehingga orang menganggap sesuatu yang dibungkus dengan agama, dibungkus dengan dalil, dibungkus dengan jubah, dengan surban dan sebagainya, itu bagian dari agama, padahal bukan agama. Sangat terenyuh hati kita melihat fenomena umat
yang banyak dijadikan sasaran komoditas kepentingan hawa nafsu global. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Allah niku memperingatkan wala tadbi'il hawa. Ojo diikuti hawa nafsu. Sebab fayudhillaka an sabilillah. Hawa nafsu itu akan menyesatkanmu di jalan Allah. Belum tentu sebuah majelis yang besar para hadirin itu membuat dampak yang besar, tapi juga belum tentu majelis yang kecil ya. Karena gini, banyak orang itu sekarang mengukur sesuatu agama dari jumlah besar pengikutnya, padahal ya tidak ada dampak positifnya bagi orang mengikuti itu. Yang penting begini ukurannya, sampeyan belajar ilmu kepada orang lain atau majelis apapun, kok semakin bagus hatimu, semakin bagus ibadahmu, semakin bagus akhlakmu dan adabmu, maka itu berarti majelis yang cocok buatmu untuk keselamatan dunia akhiratmu. Jangan ikuti kata dawuh Gusti Allah, fayudhillaka, maka akan menyesatkanmu. Bahkan Kanjeng Nabi juga dawuh, sering kita lihat hadis Kanjeng Nabi. Hadis Nabi banyak tentang bagaimana tentang hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu ya mengatakan jangan menjadi pengikut hawa nafsu. Sebab siapa yang mengikuti hawa nafsunya maka dianggap tidak beriman. Ya, tidak beriman mengikuti apa yang aku bawa. Jadi ketika banyak orang yang mengklaim mengikuti Kanjeng Nabi, mengklaim paling sunnah dari Kanjeng Nabi, mengklaim paling suci dari misinya Kanjeng Nabi, bahkan hadis Nabi itu dijual kemana-mana hanya untuk menyesatkan orang lain, itu termasuk pengikut hawa nafsu. Para hadirin rahimakumullah. Buat apa kita belajar hadis, ya, belajar sunnah, kemudian merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling sunnah, dan orang lain yang enggak sepakat atau tidak sama dengan pemahaman dirinya maka dianggap orang sesat. Ini juga hawa nafsu. Para hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi sudah mengatakan jangan ikuti kelompok hawa nafsu. Mereka sungguhnya tidak beriman dengan mengikuti apa yang aku bawa. Jelas hadis niki. Ini adalah hadis dari Imam Nu'aim al-Isfahani rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran. Dalam kitab beliau yang terkenal yaitu kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ayo belajar kitab Nasiul Ibad, ini banyak syarah-syarahnya yang bisa kita buat untuk pencerahan kita semua ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut Imam Abu Nu'aim al-Isfahani as-Syafi'i rahimahullah, seharusnya hawa nafsu tunduk kepada syariat. Seharusnya hawa nafsu tunduk kepada akhlak, tunduk kepada adab, tunduk kepada moral. Bukan sebaliknya. Agama tunduk kepada hawa nafsu, moralitas diukur dengan hawa nafsu, adab itu hilang sebab besarnya hawa nafsu, akhlak menjadi semu di tengah masyarakat sebab kemasukan nilai hawa nafsu ya. Jadi bukan sebaliknya para hadirin rahimakumullah. Sekarang banyak mudah orang ini memakai agama untuk kendaraan hawa nafsunya ya. Maka hati kita harus betul-betul menyeleksi mana yang bisa kita ambil ilmunya, mana yang tidak cocok dengan kita. Nah, jadi sumber kejahatan pun itu juga berasal dari dampak buruk hawa nafsu. Ya. Ada banyak kelompok-kelompok yang
berkumpulnya orang banyak, itu gerudak-geruduk ketika ada majelis tapi banyak orang yang malah tidak sholat juga ada. Ya, ini. Jadi kalau orang itu, entah itu pejabat, entah itu siapapun, kalau sudah hawa nafsu menjadi pemimpin panglima dirinya, maka cenderung kepada keburukan. Cenderung kepada keburukan. Ya. Akhirnya apa? Melahirkan keangkuhan, melahirkan kesombongan. Jadi tiap hari perilakunya, sifatnya, sikapnya, omongannya dan sebagainya itu terhiasi dengan keburukan. Ya. Dan juga hiasan keburukan yang dilakukan tiap hari akan menyeret, akan menciptakan keburukan yang lain. Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Nuaim itu sebagai sumber kejahatan, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu bermaksiat ya. Karena hawa nafsu itu dikelompokkan oleh sebagian ulama tasawuf pada kelompok manusia yang lalai. Mereka mengacu kepada dawuh Gusti Allah. Coba kita baca lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti man aghfalna ya. Qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jadi memang ada betul orang-orang yang memang sengaja dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengingat Allah serta menuruti hawa nafsu dan keadaannya melampaui batas, melewati batas. Jadi tidak boleh kita ya dawuh Gusti Allah itu mengikuti dua orang, Pak. Satu, orang yang memang hatinya lalai dari mengingat Allah. Yang kedua adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Ya. Ini harus dihindari. Sebab memang ada orang yang memang lalai kepada Allah, ada orang memang dilalaikan oleh Allah. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Jadi hati yang dilalaikan oleh Allah itu kata sebagian ulama kondisinya bisa berpaling dari Allah. Gerak-geriknya, perbuatannya, sikapnya, aktivitasnya, kesibukannya itu tidak pernah ingat kepada Allah. Sehingga mereka kehilangan fokus akhirat, kehilangan semangat kebaikan, kehilangan kualitas spiritualnya sebagai hamba. Karena apa? Lebih mementingkan urusan duniawi semata. Disindir oleh Allah, lahiyatan qulubuhum, hatinya mereka dalam keadaan lalai. Sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu selalu bermaksiat ya, akhirnya hatinya lalai. Ada rentetan lagi, hatinya bisa menjadi keras. Oleh hatinya keras maka bisa menjadi hati yang mati. Qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau sudah hati mati, gelap Pak, maka jauh dari hidayah Allah, jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Akhirnya malas ibadah ya. Dan juga meremehkan perbuatan maksiat dari yang kecil, maksiat kecil, akhirnya lama-lama kebiasaan menjadi maksiat yang besar.
Jadi jangan sampailah kita menjadi hati yang lalai, apalagi sampai dibawa pada ujung nafas yaitu meninggal dunia, tetap hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ketika manusia hatinya lalai, maka bentuk amal apapun, kebaikan, ketaatan dan sebagainya itu terasa berat, bahkan tidak tertarik melakukannya dan dianggap membosankan. Masih ada banyak orang yang ketika datang Ramadan itu enggak, malah seneng. Mereka terganggu. Sebab apa? Kesenangannya itu terganggu oleh kondisi bulan Ramadan. Jadi hatinya mati rasa, para hadirin rahimakumullah. Kalau hati mati rasa, maka dosa dilakukan tidak terasa juga kalau itu dosa. Jadi aturan agama, ketaatan, aturan agama, ritual agama itu menjadi barang yang merepotkan bagi orang yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Jadi sangat dahsyat sekali kalau orang sudah terbelenggu hawa nafsu. Makanya hati-hati, kata orang Jawa, hati-hati. Jadi ini falsafah yang berbasis keselamatan. Kalau ada pesan yang berbasis keselamatan zahir batin, Pak, itu bagian dari apa? Bagian dari agama. Jadi orang yang misalnya sampean pergi kemana-mana, pasti orang tua kita hati-hati, kesana hati-hati, kesini hati-hati dan sebagainya, harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Jadi kalau sudah punya sifat lalai, sifat lupa, kata tadi Gusti Allah mengatakan hatinya telah dilalaikan, maka itu kata Imam Ghazali sebagai salah satu bentuk hukuman dari Allah kepada seorang hamba yang mengerjakan perbuatan maksiat, yang menuruti hawa nafsunya, sehingga yang semula itu adalah bermaksiat lahiriah, kalau sudah lalai itu bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat batiniah. Maka ini akan sulit dirubah. Para hadirin rahimakumullah, jika sudah menjadi kelompok orang-orang ghafilun, lalai, maka kita coba merujuk kepada Al-Quran, surat An-Nahl 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hatinya, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi sudah masuk ke ranah batiniah. Allah mengunci hatinya, Allah mengunci pendengarannya, Allah mengunci penglihatannya, maka mereka termasuk wa ulaika humul ghafilun, kelompok-kelompok yang lalai. Kalau sudah termasuk ghafilun, orang-orang lalai dan tidak bertobat, tidak ingat kembali kepada Allah, dan nyawanya sudah lepas dari badannya, coba, maka itu sebagai hukuman kepada orang-orang yang lalai. Para hadirin rahimakumullah, tidak hanya Quran, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga dawuh. Niki hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah.
Juga ada juga jalur riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang wafat tahun 93 Masehi di Makkah. Ini riwayat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Napa hadise ya? Aulayah timannallahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Lantas Allah mengunci hati mereka sehingga menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kondisi lalai ini itu akibat perbuatan sendiri dan Allah kemudian ya melalaikan hatinya sekalian. Dikunci hatinya, dikunci penglihatannya, dikunci pendengarannya, sehingga ilmu, nasihat, petuah, moralitas, pesan-pesan kebaikan itu tidak masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam pendengarannya, bahkan tidak pernah dilihat oleh matanya kalau itu merupakan barang yang baik, barang yang bermoral dan akhlakul karimah. Ini semua ini tidak diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi saya ulangi, tetapi bagi orang yang kemudian sadar, maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa kullu maksiatin an syahwatin, setiap maksiat yang timbul dari syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya diharapkan ampunannya Allah, diampuni maksiatnya, diampuni dosanya, masih ada harapan. Fa innahu yurja, seono harapan ya. Ada harapan, masih ada potensi untuk mendapatkan hidayah Allah. Dengan cara apa para hadirin? Ketika orang itu bermaksiat dengan hawa nafsunya, kemudian tobat, sadar kepada jalan kebenaran, sadar lek awail wong lali kepada Allah, sadar kalau hatinya sudah jauh dari Allah, maka dia kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Ya jelas, dosa apapun, maksiat apapun itu harus taubatan nasuha. Perbanyak istighfar kepada Allah ya. Rasulullah SAW itu walaupun maksum itu tetap setiap hari itu istighfar 70 atau 100 kali. Itu Kanjeng Nabi. Nah kalau kita yo minimal ya sama dengan jumlah istighfar Nabi. Ya kalau bisa, kata guru saya, perbanyak istighfar ya. Agar apa? Agar Allah memberi jalan kemaafan, Allah memberi ampunan, dan memberi kesempatan, pencerahan, kekuatan untuk kita dalam merubah diri yang lebih baik. Membaca Al-Quran ya, perbanyak zikir. Bagi orang awam itu tidak usahlah ya zikirnya yang panjang-panjang ya, cukup zikir yang masyhur. Misalnya Astaghfirullahaladzim perbanyak 1000 kali, bersolawat sallallahu ala Muhammad, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah. Monggo latihan dulu zikir yang mudah-mudah untuk mengisi ruang kosong hati kita yang selama itu ditinggalkan. Zikir yang astagfirullahaladzim 100 kali, terus sampai 40 hari kok mampu istiqomah 100 kali, ditambahi lagi 150 kali, 40 hari kok istiqomah mampu menjaganya, naik lagi 200, terus begitu. Jadi kelipatan 40 hari itu kata guru saya. Jadi 40 hari istiqomah itu adalah
salah satu dari matematika spiritualitas dari sebuah wirid. Wallahu alam. Tapi coba aja kita lakukan. Ya. Perbanyak zikir juga. Jangan lupa bergaullah dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang baik. Ya. Jangan kemudian sampai tobat dumateng Allah malah menyendiri, bahaya. Sebab apa? Ketika kita tobat ya pertama kali pertahanan kendali diri belum kuat, maka perlu suntikan energi atau gizi-gizi spiritual, protein spiritual. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, menyerap ilmu mereka. Ya. Dan juga jangan lupa seringlah berziarah kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada ulama-ulama, orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Ziarah kubur, maka kita akan mengingat kematian, zikrul maut, dan juga kita mengingat akhirat. Ini jadi ziarah kubur itu tidak hanya kemudian kita datang kuburan melihat, tapi ada fungsi spiritualitas kesadaran. Di balik ziarah kubur adalah hati menjadi lembut, hati menjadi lunak, hati mudah menangis, sebab hati kita, pikiran kita sudah masuk kesadaran tentang persiapan kita pasti akan mati dan juga bekal nanti apa yang dibawa ke akhirat kelak. Ini penting sekali, perbanyak dungo. Kita sadar taubat dari maksiat. Jangan lupa sadar kita, taubat kita itu karena rahmatnya Allah, itu karena karunia-Nya Allah, itu karena hidayahnya Allah. Maka perbanyak doa kepada Allah. Minta kekuatan iman, minta kekuatan Islam, minta kekuatan istiqomah, minta keberkahan ilmu, hidup, berkah rezekinya, anak dan sebagainya. Minta kekuatan untuk melakukan ketaatan dan sebagainya. Minta ampun kepada Allah. Ini cara-cara ini harus kita lakukan. Jangan lupa juga hadir di majelis-majelis ilmu. Hadir. Ojo online aja ngoleh ilmu itu. Ya, sebab kehadiran kita langsung di majelis nyata, majelis ilmu nyata, maka itu akan mendapatkan keberkahan yang utuh, yang lengkap, sebagaimana janji Allah dan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadir di majelis ilmu, hadir. Ojo gerudak-geruduk tok. Ono acara kono grodak, kene gerudu, ngerambal-gerombol, rombongan sini. Tapi lupa dengan majelis ilmu. Hadir. Dekat panjenengan ada musola, ada masjid atau majelis yang memang majelis ilmu, hadirnya. Ikutlah di sana. Karena kita nggak tahu ya mana sarana majelis yang bisa menjadi sarana kita untuk menambah kualitas kesadaran, kualitas keimanan, kualitas keilmuan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang lalai, apalagi dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, perbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, kita perbanyak. Tidak usah yang muluk-muluk, cukup yang kecil-kecil saja. Ada batu tengah jalan, dikhawatirkan nanti ada anak kecil sepeda motor lewat, mobil lewat akan mengganggu, ditepikan atau dipinggirkan, di tepi, dibuang di mana ya. Ketemu orang menyapa, salam, senyum ya. Senyum, salam, sapa, senyum, assalamualaikum, dan menyapa. Ini bentuk amal sederhana, tapi kalau tidak dibiasakan sulit. Banyak amal-amal sederhana yang bisa menghasilkan ganjaran yang luar biasa. Ini ya.
Para hadirin rahimakumullah dan sebagainya. Jadi intinya setiap maksiat yang bersumber dari hawa nafsu fa innaha yurja ghufranuha. Jadi masih ada kesempatan ya untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda yang sumber maksiat yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa itu? Kullu maksiatin an kibrin. Ya, setiap maksiat yang berasal dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri. Sebab apa? Sebab itu adalah maksiatnya iblis, ya, sumber dari kesombongan. Nah ini, jadi orang yang bermaksiat karena sombong, maka akan sulit untuk diharapkan ampunan, sulit untuk melakukan perubahan. Bukan tidak bisa, sulit melakukan perubahan, dan sulit dan juga berpotensi ya la yurja ghufranuha, tidak akan mendapat ampunan dari maksiatnya. Jadi makalah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri ini makalah yang luar biasa para hadirin, menjadi nasihat, menjadi pelajaran kita, peringatan kita agar kita tidak menjadi orang sombong dan tidak terjangkiti kesombongan. Sebab kesombongan itu, kata beliau, ya, itu bisa menjadi sumber dari apa? Kemaksiatan, ya. Dan tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai begitu? Sebab sombong itu adalah merupakan, ya, hakikatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sombong itu sebenarnya milik Allah, bukan milik makhluk, bukan milik kita. Ini juga diperingatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi, ya, di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat banyak ulama hadis. Riwayat Imam Muslim rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Nasibur Iran. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah, sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi. Ini banyak ulama hadis yang meriwayatkan hadis yang nanti saya akan bacakan, ya. Kanjeng Nabi dawuh, ada hadis qudsi, ya, al-kibriya'u rodai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finna. Sifat sombong itu selendangku. Ini kata Allah, ya. Keagungan adalah busanaku. Maka barang siapa yang mengambil, merebut salah satunya dariku, maka akan ku lempar ia ke neraka. Ini hadis qudsi, hadis sahih niki, Pak. Karena salah satunya riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi sombong al-kibriya, pokoknya bangsa sombong itu adalah milik Allah, adalah selendangnya Allah. Wal 'azamatu izari, dan rasa keagungan itu adalah busanaku. Faman naza'ani wahidan minhuna qadaftuhu finnar. Barang siapa yang merebut salah satunya dariku, aku lempar ia ke neraka. Naudzubillah. Jadi ini, Pak. Jadi
saking apa ya, sombong itu penyakitnya orang yang ya Allah ya. Oleh karena itu Gusti Allah saking pentingnya tentang jangan lakukan kesombongan, itu banyak ayat Quran yang mengingatkan kita. Salah satunya dari surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi, janganlah memalingkan mukamu dari manusia, wala tamshi fil ardi, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lo ini sudah Gusti Allah dawuh ngoten para hadirin, ojo sombong ya di hadapan orang, jangan angkuh lek berjalan di atas bumi. Karena Allah tuh gak seneng belas ambek wong-wong sing sombong, ambek wong sing angkuh. Itu enggak seneng, benci Gusti Allah. Lah, Gusti Allah lagi ada istilah jangan sombong, jangan angkuh. Lah ini para ulama tasawuf niki mengatakan antara sombong dan angkuh itu sama. Tetapi guru kita ya itu mengatakan sombong dan angkuh beda. Sombong itu ya sikap yang merasa diri paling unggul, paling kaya, paling pintar, paling alim, paling berkuasa, paling suci, paling benar, paling mulia dan sebagainya. Kemudian dipamer-pamerkan, itu namanya sombong. Sedangkan angkuh itu adalah merupakan perilaku atau sikap meremehkan, merendahkan dan memandang hina orang lain, memandang rendah orang lain. Ya, ini sifat sombong angkuh ini diperhatikan oleh Allah supaya kita selaku hambanya tidak terjebak dengan keangkuhan, enggak terjebak dengan kesombongan. Ya. Dua sifat sombong titik lho Pak nang ati itu gak bakal mlebu swarga. Niki dawuh Kanjeng Nabi piyambak nggih ya. Jadi wonten riwayat saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 50 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang hatinya ada kesombongan sedikit ya, sombongan sedikit ya, ada apa namanya darah, biji darah dalam hatinya kesombongan. Itu jadi meski seberat satu darah ya, itu tidak boleh ada kesombongan. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh yang lain riwayat saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an sing wafat tahun 80 Masehi di Mesir. Ini riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Imam Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi ya di Isfahan Iran. Juga riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1012 Masehi ya. Kanjeng Nabi dawuh inna ahlan nari kullu za'dhariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannah ad-du'afaul maghlubun. Sebenarnya ahli mereka penduduk neraka ya adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong saat berjalan, orang yang sombong, orang yang banyak mengumpulkan hartanya, orang yang sangat bakhil.
Ya, ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh Pak kita itu bicara kasar, lagi keras, apalagi dicampur dengan rasa kesombongan. Ini hampir mirip dengan redaksi hadis yang lain dari sahabat Harisah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu an, sahih Bukhari Muslim, ala ukhbirukum bi ahlin nar, apakah kamu mau saya beritahu tentang penduduk neraka? Para sahabat jawab qalu bala, ya. Qala, maka kanjeng Nabi matur kullu, ya, udulin jawadin mustakbirin. Mereka semua penduduk neraka itu adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, takabur atau sombong. Tiga ini ya kesimpulannya itu akan menimbulkan hati yang keras. Tidak hanya hati keras, kemudian kita termasuk orang-orang yang sombong, ya, maka bisa membinasakan dunianya, membinasakan akhiratnya. Maka ayolah jangan sampai kita apapun itu jangan dilabeli atau menganggap rendah orang lain, ya, ini namanya sombong. Apa sih hakikat kesombongan itu? Wonten riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi, ya, di Jannatul Baqi Madinah, niki hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, ya. Al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dari sinilah kemudian Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan hadis tadi al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas adalah hadis larangan untuk sombong, dan sombong itu hukumnya haram. Banyak sumber kesombongan yang kita miliki Pak, ya. Contoh, sombong punya pangkat, sombong punya kedudukan jabatan, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, ya, sombong dengan bentuk tubuhnya, atletis, kaya, cantik, tampan dan sebagainya. Sombong dengan nasabnya, sombong dengan banyak pengikutnya dan lain sebagainya. Jadi sarana-sarana sombong itu banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Nah, dampak sombong itu masya Allah, ya, banyak apa? Ya. Jadi orang yang sombong, yang angkuh itu terhalang dari rahmati Gusti Allah, terhalang. Ya. Sulit mereka mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Yang sombong, Pak. Sehingga wong sombong itu nanti lama kelamaan akan kehilangan teman, ya, kehilangan dukungan sosial, kering hubungan sosialnya. Dan yang paling menyakitkan adalah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sombong itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nanti di akhirat para hadirin, orang sombong itu akan diabaikan oleh Allah, tidak diajak untuk bicara oleh Allah. Ini hadis sahih Imam Muslim, Pak. Jadi orang yang sombong itu nanti di akhirat itu akan diabaikan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, ya. Dan juga biasanya orang sombong itu berakhir hina, berakhir nista, berakhir hancur, ya. Hatinya terkunci, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan berani kalau ada orang-orang yang seperti itu berarti pengikut iblis. Ya, pengikut iblis pasti ya ke neraka. Ini kan. Jadi jangan sampai ya. Percumalah kita perbuatan baik apapun disusupi oleh riya, pamer dan sebagainya. Ya, itu sia-sia bagi kita. Ya. Nah, kemudian ada lagi juga nasihat dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ya, bahwa
pendosa yang bertobat lebih baik dari ahli ibadah yang sombong. Ya. Maksiyatun awrasat zulan waftiqaran khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Jadi maksiat yang melalaikan, yang melahirkan kehinaan dan kefakiran jauh lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Hati-hati yang ahli ibadah, ahli taat ya. Hati-hati dengan sikap melakukan ketaatan, sebab apa? Itu pasti incarannya setan ya. Hindari sifat sombong, hindari sifat bangga diri. Ayo tawadhu, rendah hati. Agar apa? Kita terbiasa menjadi orang yang rendah hati. Ya, sebab tawadhu itu mendatangkan kebahagiaan dan juga keselamatan hakiki. Jadi rendah diri, oleh belajar rendah diri, maka akan mendapatkan harga diri. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga kesimpulannya semua adalah orang yang maksiat sebab karena nafsu, maka ada potensi diampuni oleh Allah. Tapi kata orang yang bermaksiat karena kesombongan, maka itu dia sama dengan sombong dumateng Gusti Allah. Ayo sebelum nyawa ini sudah lepas dari kandung badan, kita istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, juga sebagai sarana untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, inilah makalah ke-9 yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat untuk saya khususnya, dan juga bermanfaat untuk para pendengar dan yang hadir di sini. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan berkah bulan Ramadan, mendapatkan berkah pengarang kitab Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Mugi-mugi barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shoma fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man qara'a al-Qur'ana fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi Ramadan. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa umurina wa a'malina wa barik lana fi sihatina wa afiyatina waj'al mubarakina aina ma kunna. Allahumma inna saluka rahmata wa ni'mata wa husnal khatimah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya asal berkah Ramadan, dan mugi-mugi asal berkah panjenengan, berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berkah pengarang kitab, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.